warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dilakukan coaching antara Ibu Ida selaku coach dan Ibu Mahdalina selaku coaching. Coaching ini juga mengutamakan alur cetak, di mana di dalamnya menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam coaching ini diharapkan juga memperhatikan bobot penilaian percakapan coaching yang merupakan 3 kompetensi inti yang harus dipenuhi oleh seorang coach, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Ida, kira-kira kompetensi apa yang lebih ingin dikembangkan melalui coaching kali ini? Baik, saya akan lakukan adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik gitu ingin diobservasi? Yang akan saya lakukan adalah bagian pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik, begitu ya Ibu. Lalu apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan coaching kali ini? Terpenuhinya pertanyaan yang mampu menggali ide kreatif coaching. Baik, kalau begitu saya persilahkan Ibu Ida untuk melakukan coaching bersama coachingnya Ibu Mahdalina. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Mahda, selamat siang. Katanya ada yang mau diobrolkan ya? Waalaikumsalam. Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah nih Bu, tapi cukup membuat saya bingung dan sedih juga Bu. Sedih? Wah, kelihatannya serius nih. Bisa digambarkan apa yang membuat Ibu sedih dan bingung? Coba ceritakan Bu. Begini Bu Ida, kita kan baru saja mendapat jadwal Lokakarya 3 ya. Betul, nanti pada tanggal 17 Desember. Sementara saya sebagai pengurus PGRI sudah ditugaskan, bahkan sudah didaftarkan untuk mengikuti konkercap di daerah Serang. Saya bingung, dan itu waktunya bertepatan dengan 17 Desember itu. Jadi saya bingung, ingin sih kedua-duanya itu berjalan ya, tapi apakah bisa? Jadi satu sisi saya sedih gitu, kalau harus memilih salah satu di antaranya. Bagaimana ya Bu? Oh begitu rupanya. Ibu ada kesulitan memilih satu di antara 2 kegiatan tersebut ya Bu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, apa tujuan yang Ibu capai dari pertemuan kita kali ini? Saya berharap bincang saya dengan Ida mendapatkan solusi, mendapatkan pilihan yang terbaik untuk semuanya. Karena 2 permasalahan itu kan, 2 permasalahan yang saya hadapi itu untuk kepentingan bersama juga dan untuk kepentingan saya juga. Nah, adakah peluang Ibu mendapatkan gambaran langkah awal yang bisa Ibu lakukan? Ada Bu, saya sedang berpikir sepertinya saya bisa melakukan ke pengurus PGRI di kabupaten yang kebetulan saya kenal dengan beliau, namanya Mbak Haji Ila. Mungkin saya di sana bisa meminta gambaran kondisi kegiatan kerjaan nanti. Nah, sepertinya ada pencerahan nih Bu. Alasan apa yang membuat Ibu ingin menanyakan kepada orang yang Ibu sebutkan tadi? Iya, Bu Haji Lila itu kan pengurus kabupaten ya, betul ya, sudah lama menjadi pengurus. Jadi menurut saya beliau kan sering mengikuti konkercap tiap tahun, jadi harapan saya bisa memberikan gambaran kegiatan di sana itu dari tanggal 16 dan 17 itu seperti apa sih. Bila di tanggal 17 itu sudah tidak ada kegiatan penting, nah ini kan satu peluang buat saya bisa pulang lebih dulu, lebih awal, tidak perlu mengikuti penentukan di tanggal 17 tersebut. Saya bisa hadir di lokasi, jadi 2 kegiatan bisa saya raih dua-duanya. Itu harapan saya Bu. Namun kan saya belum bertemu dengan beliau, jadi saya masih harus mencari informasi tersebut dari beliau. Gitu. Setidaknya
informasi dari Bu Hajilila akan memberikan gambaran saya harus bagaimana nih. Itu harapan saya, Bu. Bagus sekali idenya, Bu. Menurut saya, Ibu akan menghubungi orang yang tepat. Tapi saya jadi penasaran, Ibu. Apa yang membuat Ibu memilih begitu pentingkah dua kegiatan tersebut? Iya, Bu. Itulah yang membuat saya sedih, Bu. Sedihnya begini. Saya ini kan baru menjadi pengurus PGRI. Kemudian mendapat kepercayaan berangkat ke acara kegiatan konkerjap. Nah, itu satu kesempatan buat saya untuk meraih ilmu nih. Saya ingin tahu seperti apa sih kegiatan konkerjap tersebut. Itu satu sisi ya, itu satu kegiatan ini. Di kegiatan lain, yang lokakarya ini yang sama berbarengan tanggal 17 itu lebih penting lagi, Bu. Mengapa? Karena memang kan saya sedang pendidikan penggerak, otomatis kan ilmunya sangat berarti buat saya dan itu harus saya raih, Bu. Seandainya saya harus memilih ya pasti saya akan lebih memilih ke penggerak. Namun kan alangkah bagusnya bila dua kegiatan tersebut bisa saya ikuti juga. Makanya ada sisi sedihnya saya gitu, takut harus memilih kan, Bu, gitu. Mudah-mudahan tidak, kedua-duanya bisa saya jalani. Itu artinya pertimbangan tersebut menjadi tujuan dan bagian penting dari kegiatan Ibu ya. Artinya Ibu tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Betul. Karena seperti pada lokakarya 1 dan 2, saya merasa banyak sekali manfaatnya. Kita di situ kan merefleksikan dulu yang sudah kita pelajari di LMS. Nah, itu kan membantu kita untuk mengingat semua materi-materi yang sudah disebutkan di LMS, kemudian direfleksikan kembali di kegiatan lokakarya kita. Wah, menarik sekali ya, Bu. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan informasi kondisi di kegiatan konkerjap tersebut? Rencana saya sih saya akan menghubungi Bu Hajilila dulu, mungkin lewat WA dulu, karena beliau kan sibuk, Bu. Jadi saya ingin menanyakan apakah beliau punya waktu. Kalau punya waktu saya akan datang menghubungi beliau dan konsultasi. Bila memang beliau sibuk, mungkin beliau mengizinkan saya konsultasi dengan WA akan saya lakukan gitu. Dan saya berharap mendapatkan informasi yang pasti dari Bu Hajilila. Semoga ya, Bu. Adakah hambatan yang mungkin saja Ibu bisa temui dalam mewujudkan harapan Ibu tersebut? Betul, Bu. Saya khawatir di tanggal 17-nya itu di kegiatan konkerjap masih ada kegiatan penting yang harus saya ikuti. Gitu. Otomatis kan saya harus memilih satu saja karya. Jadi saya tidak bisa pulang lebih awal. Itu kendala mungkin yang bisa saja saya hadapi. Makanya saya harus secepatnya menemui Bu Hajilila agar mendapatkan informasi yang pasti. Setelah Ibu mendapatkan informasi yang pasti dari orang yang Ibu yakini dapat memberikan informasi, lalu apa yang akan Ibu lakukan? Bila saya harus memilih, saya akan memilih hadir pada Lokakarya 3 tanggal 17 nanti. Namun bila saya dapat pulang lebih awal di pagi hari di tanggal 17-nya, artinya saya dapat mengikuti dua kegiatan. Setelah konkerjap saya akan langsung ke lokasi Lokakarya. Adakah seseorang yang bisa membantu Ibu andai terpaksa Ibu harus memilih satu dari kegiatan tersebut? Ada, Bu. Ada pengurus PGRI lainnya yang bisa menggantikan posisi saya untuk hadir di konkerjap. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan pengurus tersebut siap. Baiklah, Bu, kita sudah bicara panjang lebar ya, Bu, dan Ibu sudah mengungkapkan apa yang Ibu lakukan nanti. Apa yang Ibu rasakan dari pertemuan kita hari ini? Ada perasaan yang berbedakah dari sebelumnya? Iya, Bu, saya jadi lega. Saya punya teman untuk menceritakan masalah saya. Dan dari pertemuan kita ini saya merasa mendapatkan ide, Bu, yang tadinya sempat tidak terpikir gitu, tapi tiba-tiba setelah ngobrol dengan Ibu, oh iya saya baru ingat, saya kenal dengan Bu Hajilila, saya bisa mendapatkan informasi dari beliau. Jadi pemikiran saya lebih terbuka lagi supaya saya mendapatkan informasi yang lebih pasti dan tidak kebingungan lagi, agak sedikit lega.
andai kegiatan-kegiatan tersebut bisa tetap saya ikuti, saya akan berusaha memanfaatkan kesempatan, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan ini, Bu. Baiklah Bu, kapan nih saya akan mendengar kabar gembira yang menjadi solusi dari masalah Ibu? Ya, insya Allah lusa saya kabari Ibu terkait dengan hasil pertemuan saya dengan Bu Haji. Mohon doanya ya Bu. Siap, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Tetap semangat di segala aktivitasnya. Salam untuk keluarga di rumah ya Bu. Sama-sama, terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah ya, coachingnya sudah selesai dilaksanakan. Luar biasa sekali coaching kali ini, di mana coach saya lihat sudah mampu menggali ide-ide dari coachingnya, kemudian juga dapat membantu kebingungan yang dialami oleh coaching, yang tentunya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, yaitu present kehadiran penuh. Kemudian coach juga mempunyai sikap mendengarkan dan juga aktif dalam melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Alur Tirta pun yang sebelumnya ingin dikembangkan, yaitu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, saya lihat sudah dapat tercapai dengan baik di sini ya. Kemudian juga, nah kalau menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari coaching ini? Coaching kita sudah melalui Alur Tirta ya. Kemudian 3 kompetensi terpenuhi. Saya pun berusaha menghadirkan fisik, pikiran, dan konsentrasi terhadap coaching seutuhnya ya. Sikap mendengarkan dengan aktif dan berusaha melakukan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi diri coaching. Ya, betul sekali Bu. Nah, dari kegiatan coaching ini memang sudah terlihat sekali ya Bu ya, percakapannya itu sangat bermakna. Coach juga tidak ada asumsi negatif terhadap coachingnya, kemudian menganggap coach ini mampu mengembangkan kompetensinya bagi permasalahan dirinya sendiri gitu ya, atau memberikan label yang tidak diharapkan, artinya tidak menjudge kepada coachingnya gitu, justru malah dapat menggali ide-ide dan menemukan solusinya sendiri. Memperlakukan coaching juga Ibu saya lihat sudah sebagai mitra ya, bukan seperti atasan ke bawahan atau sebagainya. Kemudian prosesnya itu sangat kreatif ya, penggalian idenya, dan juga sangat maksimal gitu ya untuk menggali potensi coaching ini. Mungkin itu saja Ibu, saya rasa sudah cukup dan hasilnya sudah sangat luar biasa. Jadi saya tutup kegiatan coaching ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, Ibu dapat melaksanakan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alfi, Bu Ida. Waalaikumsalam. Ibu, kali ini kita akan melakukan coaching ya. Coaching di sini antara Ibu Ida dengan Ibu Alfi. Ibu Alfi sebagai coach, ya, dan Ibu Ida sebagai coaching. Untuk itu perlu Ibu ketahui bahwa coaching ini juga menggunakan alur Tirta ya Bu ya, yang di dalamnya menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Alfi sebagai coach ya, dalam coaching ini diharapkan memperhatikan prinsip penilaian percakapan coaching ini. Ada 3 kompetensi inti yang harus dipenuhi oleh seorang coach. Di antaranya present, kehadiran penuh. Ibu harus betul-betul memperhatikan hadir penuh secara fisik dan secara mental untuk memperhatikan sang coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif Bu. Mendengarkan apa yang menjadi permasalahan atau keluhan-keluhan coaching. Kemudian yang ketiga, melakukan pertanyaan yang berbobot.
kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan melalui kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu adalah bagaimana dapat memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Karena terkadang kan kalau kita memberikan pertanyaan di sini pertanyaan berbobot ini yang dapat menggali ide-ide dari coaching kita. Bagian kompetensi mana nih kira-kira yang secara spesifik ingin lebih diobservasi oleh Ibu? Bagian pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana saya dapat mendengarkan secara aktif untuk merespon coach saya sehingga saya juga dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kemudian apa nih indikator ketercapaian tujuan pengembangan coaching kali ini? Jadi mampu terpenuhinya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya, akhirnya dapat menggali ide yang kreatif dari coach saya, begitu. Baik, silakan dimulai saja untuk melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Alfi, Ibu sehat? Waalaikumsalam Bu Ida, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ida juga sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa ya Ibu Ida? Katanya ingin berbincang dengan saya, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya lagi dalam kebingungan membutuhkan teman untuk berbincang Bu. Jadi gini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang kebudayaan sekolah saya yang mulai menurun, yang biasanya pembiasaan seperti sholat duha, kemudian sabtu bersih, kemudian membaca sebelum masuk kelas, itu sekarang mulai menurun yang dilakukan oleh warga sekolah, terutama siswa ya. Kemudian kepedulian guru juga terhadap kebiasaan yang sudah dilakukan mulai tidak konsisten gitu, mulai menurun. Jadi saat ini saya ingin bagaimana caranya supaya itu bisa dilakukan kembali gitu. Jadi begitu ya Beda. Nah, lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembincangan kita kali ini? Saya ingin kebudayaan yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya bisa kembali dilakukan oleh warga sekolah, baik guru maupun siswanya. Tadi kalau boleh saya simpulkan ya Ibu, pembiasaan sholat duha begitu Bu ya, kemudian sabtu bersih, kemudian membaca 5 menit sebelum masuk ke kelas ya, betul Bu. Nah, kalau membicarakan tentang tadi Ibu kan inginnya kegiatan itu secara konsisten gitu Bu ya. Kalau berbicara tentang konsisten itu sendiri, menurut Ibu itu konsisten itu seperti apa sih yang harus dilakukan oleh warga sekolah? Saya ingin warga sekolah itu bisa melaksanakan kebiasaan yang ada di sekolah secara terus-menerus, tidak ada jeda gitu. Makanya seminggu melaksanakan, seminggu tidak. Saya ingin itu terus-menerus seperti Jumat, Sabtu bersih, membaca 5 menit sebelum masuk kelas, sholat duha, jangan sampai ada yang terlewatkan. Seperti itu Bu. Nah, apabila Ibu mengukur nih ya kebiasaan yang sudah dilakukan oleh warga sekolah ya, kalau kita hitung dari skala 1 sampai dengan 10, nah warga sekolah itu ini sudah mencapai skala berapa kira-kira? Sekitar 6 kali ya Bu. Gitu Bu ya, jadi sekitar 6. Nah, target Ibu ini dalam keberhasilan tersebut itu inginnya di angka berapa sih Bu? Berapa ya? 8 mungkin cukup Bu. Ya, bagus. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut? Mungkin saya akan berbincang dengan teman-teman, dengan teman sejawat, mengevaluasi budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh warga sekolah ini, apakah sudah konsisten atau ada penurunan. Karena menurut saya kan menurun sekali nih pembiasaannya gitu, tidak seperti biasanya. Mungkin seperti itu Bu, saya akan melakukan berbincang dengan rekan-rekan gitu. Jadi kalau yang saya
lengkap ya Bu ya dari Ibu yang Ibu ceritakan ke saya. Sebetulnya sekolah Ibu itu sudah melakukan ya Bu ya, hanya saja belum konsisten seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut pengamatan Ibu sendiri nih ya, ketika diberlakukan konsisten itu sendiri dalam melakukan pembiasaan budaya sekolah, bagaimana sih perasaan warga sekolah atau antusiasmenya itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya mungkin kalau untuk guru ya, saya berusaha mengajak berbincang dengan rekan-rekan guru, mungkin ngobrol ringan saja gitu, tidak terlalu serius lah gitu. Kita berbincang dengan topik bagaimana kebudayaan sekolah kita, pembiasaan yang sudah kita lakukan, apakah ada penurunan atau tidak, jadi mengevaluasi secara bersama-sama gitu, tapi tidak dengan serius mungkin seperti itu. Kemudian kalau untuk siswa, saya harus sering melakukan pendekatan juga ya Bu ya kepada murid-murid untuk mengingatkan bahwa pembiasaan budaya positif kita itu harus konsisten agar kita bisa mempraktekannya bukan hanya di sekolah gitu, seperti sholat duha itu kan bisa kita laksanakan di rumah, ketika tidak sekolah pun harus kita laksanakan di rumah gitu. Kemudian seperti literasi, membaca sebelum masuk kelas juga itu supaya anak terbiasa dalam membaca, pemahaman dan wawasannya akan lebih luas lagi. Bersih juga, kebersihan juga kan tidak hanya dilaksanakan di sekolah, jadi anak-anak bisa membiasakannya juga di rumah gitu. Kalau sudah konsisten kita lakukan di sekolah, kalau kita sudah membudayakan di sekolah, tentunya kita bisa melaksanakannya juga di rumah, seperti itu. Jadi dari tadi yang Ibu, ide-ide Ibu itu ya yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu memulai gitu agar warga sekolah ini betul-betul konsisten dalam melakukan pembiasaan budaya sekolah? Ya itu tadi mungkin saya melakukan pendekatan ya, baik dengan guru maupun dengan siswa gitu. Jadi tidak hanya dengan guru tapi juga dengan siswa Bu, melakukan pendekatan. Kemudian apa yang Ibu bayangkan itu langkah-langkah yang Ibu lakukan ini, keberhasilan ini seperti apa gitu langkahnya itu? Yang pertama mungkin saya akan minta izin atau berdiskusi mungkin ya dengan kepala sekolah gitu ya, mengenai pembiasaan budaya sekolah kita, kemudian agar dapat bersama-sama mengevaluasi baik kepala sekolah, guru gitu, apakah ada penurunan dari budaya positif yang biasanya kita laksanakan secara konsisten, namun saat sekarang ini mulai menurun. Apa sih penyebabnya? Atau karena mungkin gurunya kurang perhatian atau bagaimana, Allah saya juga tidak tahu. Untuk itu jadi saya ingin bersama-sama dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan mengevaluasi keberhasilan pembiasaan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian saya juga mungkin akan terus mengingatkan siswa dalam pelaksanaan pembiasaan budaya sekolah gitu. Nah, kan Ibu dapat melakukan hal yang paling pertama kali yang akan Ibu lakukan itu, saya akan memulainya pada saat upacara yang biasa kita laksanakan pada hari Senin mungkin ya, mengingatkan seluruh warga sekolah. Kebetulan memang hari Senin besok nanti saya kebagian sebagai pembina upacara Bu. Jadi saya mungkin akan sedikit mengulas apa saja kebudayaan yang ada di sekolah kita, pembiasaan kita apa saja yang sudah menurun, apa yang harus kita tingkatkan. Mungkin itu yang akan saya lakukan pada saat saya menjadi pembina upacara. Saya akan mengingatkan kembali tentang kebiasaan budaya sekolah. Seperti itu Bu. Jadi akan dilaksanakan pada secepatnya gitu ya. Betul. Ya, jadi Ibu akan melakukan itu semua secepatnya, tapi pada hari apa itu? Senin ya? Iya, pada saat upacara. Baik Ibu. Nah, lalu apakah ada komitmen dalam diri Ibu gitu terkait pendekatan kepada warga sekolah agar warga sekolah ini gimana sih supaya konsisten melaksanakan pembiasaan budaya sekolah? Pendekatan ini mungkin tidak hanya saya lakukan pada saat ini, saya akan melakukannya terus-menerus
Jadi agar budaya positif ini konsisten dilaksanakan oleh warga sekolah, baik guru maupun muridnya. Baiklah Ibu, ternyata tanpa terasa ini ya kita dari tadi berbincang-bincang bersama, kemudian juga akhirnya berhasil gitu ya menggali ide-ide. Sebetulnya Ibu itu sudah tahu lah ya apa yang maksud, cuma untuk mengungkapkannya kalau tanpa coaching ini rasanya sulit gitu Bu ya. Kemudian menurut Ibu apa sih yang Ibu dapatkan gitu ya dari pembicaraan kita kali ini? Saya tidak lagi resah mungkin ya, sudah mulai plong gitu, karena sudah punya gambaran harus melakukan apa. Jadi supaya apa yang saya inginkan menjadikan budaya positif ini bisa dilaksanakan secara konsisten lagi oleh warga sekolah. Jadi gitu ya Bu ya. Wah, saya benar-benar ini kagum nih sama Ibu ini. Jadi motivasi juga ya untuk saya ya. Jadi memang harus ya budaya positif baik kita laksanakan. Nah, ini saya udah nggak sabar ini Bu. Ingin tahu gitu ya bagaimana gitu hasilnya ketika Ibu sudah melakukan tadi rencana aksi Ibu gitu ya. Baik Bu, itu saja mungkin ya Bu. Terima kasih. Saya permisi ya Bu. Ya Ibu tetap semangat ya Bu ya. Jadi kita itu pokoknya Ibu semangat, saya yakin Ibu bisa gitu ya. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi kepingin tepuk tangan Ibu sebagai observer yang memperhatikan Ibu Ida dan Bu Alfi sejak tadi. Luar biasa menurut saya. Ibu Alfi sebagai coach mampu menggali kompetensi diri Bu Ida dengan mengalir, dan berbagai ide terlihat berkembang di situ. Nah, jadi menurut saya sebagai observer ini saya menilai coaching kita kali ini alur tirta sudah tergambar, sudah dilalui mulai dari present, kehadiran penuh, kemudian sikap mendengarkan aktif. Bu Alfi sudah sangat aktif mendengarkan secara keseluruhan, lahir dan batin hadir di sini mendengarkan keluhan dan masalahnya Bu Ida. Kemudian juga pertanyaan berbobot tergambar dari keluarnya berbagai ide kreatif dari coaching kita kali ini. Mantap. Kemudian juga menurut saya kompetensi yang tadi di awal yang ingin dikembangkan sudah sangat muncul karena ide-idenya sudah mengalir begitu saja dengan lancar, yang mungkin tadinya tidak terpikirkan oleh coach ya, tapi ternyata berkembang setelah dipancing-pancing oleh coach kita nih yang luar biasa nih. Boleh. Nah, ada pertanyaan nih Bu, menurut saya ingin bertanya kepada coach kita. Menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadikan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saat coaching kita kali ini? Nah, jadi tentunya Bu ya, ketika coaching tadi sudah melalui alur tirta yang sesuai kita harapkan gitu ya, dengan 3 kompetensi tersebut ya. Nah, saya rasa sudah terpenuhi gitu kan. Saya juga berusaha menghadirkan pikiran fisik saya dan juga berkonsentrasi gitu ya terhadap permasalahan coaching seutuhnya gitu kan. Kemudian saya berusaha menjadi pendengar yang aktif gitu ya, berusaha melakukan mengeluarkan atau melakukan pertanyaan yang berbobot juga, di mana tujuannya adalah untuk menggali kompetensi dari coach saya yaitu Bu Ida. Baik Bu, dari kegiatan coaching ini saya juga menilai penuh dengan makna percakapan-percakapannya, ide-idenya. Kemudian juga Ibu sebagai coach tidak ada asumsi-asumsi yang negatif terhadap coaching, selalu menggali apa yang menjadi kompetensi diri coaching. Jadi sang coaching juga mampu mengembangkan kompetensi dirinya, terutama untuk permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga tergalilah ide-ide kreatif yang nanti akan dilakukan tentunya ya Bu ya untuk mengatasi masalah ini. Dan alhamdulillah tidak ada pertanyaan
yang bersifat menjas, membuat si coach merasa tidak mampu, tetapi kebalikannya terus menggali kompetensi si coach. Jadi menganggap coach ini sebagai buta, ya Bu ya, tentunya begitu. Dan proses itu terlihat tergambar dari proses penggalian ide, kemudian juga akhirnya kompetensi coach juga maksimal keluar. Gitu. Dan terima kasih atas pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Dan kegiatan ini saya rasa nanti kita akan terus mengadakan kegiatan ini untuk menggali potensi diri kita semua, karena terkait pendidikan penggerak kita yang sedang bergulir dan berkenaan dengan materi yang memang harus kita kuasai di tempat ini. Terima kasih Bu, Ibu Alfi dan Bu Tidak. Sama-sama. Kita lanjut kepada Assalamualaikum Ibu-ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar kita sehat Bu. Kali ini akan melakukan coaching. Coachnya adalah Ibu Mahda dan coachingnya Ibu Alfi ya. Baik, coaching pada sekarang ini akan dilakukan adalah melalui alur tirta ya Ibu. Ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dalam coaching ini Ibu diharapkan untuk memperhatikan rubrik penilaian ya. Kemudian ada 3 kompetensi inti yang harus dipenuhi oleh seorang coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi apa yang lebih dikembangkan melalui coaching kali ini? Saya ingin kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, mungkin yang terpenting adalah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali kompetensi diri coach saya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya yang ingin Ibu observasi? Mungkin dari segi mendengarkan sebagai coach, saya harus lebih membiasakan diri mendengarkan secara aktif, dan itu tadi yang kedua mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan coaching kali ini? Ya. Indikator ketercapaian pengembangan coaching kita kali ini, saya ingin terlihat atau tergambar bagaimana seorang coach saya mampu tergali kemampuan dan kompetensi dirinya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya agar menemukan solusi. Demikian Bu. Baik, semoga Ibu bisa menggali ya potensi coaching sehingga bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Baik, silakan Ibu dimulai. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum Bu Mahda, bagaimana sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu sehat. Semoga Ibu juga sehat ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, saya ingin berbincang dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tunggu saja Bu. Boleh. Ngomong, mau diskusi apa nih kali ini Bu nih? Saya ingin mendiskusikan tentang perasaan saya yang saat ini kurang hektik tuh. Oh, saat ini Bu sedang happy. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, dari perbincangan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini yang membuat saya kurang happy ini Bu. Dimana permasalahannya ini tentang posisi diri saya pada saat mengisi refleksi kemarin Bu ya, PI2, saya merasa posisi saya ini masih kurang gitu. Dimana posisi saya ini
dalam menghadirkan guru tamu gitu ya sebagai narasumber di kelas maupun di sekolah ini masih sangat kurang, masih belum konsisten lah gitu. Oh, jadi tentang posisi diri ibu. Iya Bu, betul sekali. Bu Alfi, kalau membicarakan tentang posisi diri ibu, kira-kira ibu merasa ada di posisi berapa apabila rentangnya kita ambil nilai 1 sampai 4? Ya, karena kan di refleksi itu Bu ya, kalau kita amati juga posisi itu ada 1 sampai 4 Bu ya. Nah posisi 1 itu kan berarti kurang baik ya, sangat mungkin ya. Posisi 2 ini juga masih kurang, posisi 3 ya cukup sudah baik lah ya. 4 itu maksimal gitu kan Bu ya. Nah kalau saya amati tuh posisi saya masih ada di posisi 2 gitu Bu ya. Masih ada di posisi 2. Ibu merasa masih ada di posisi 2. Apa yang membuat ibu merasa di posisi itu Bu? Pasti kan punya alasan Bu. Iya. Terus sekali Bu, kenapa saya merasa saya di posisi tersebut gitu Bu ya. Karena selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, terutama ketika mengikuti CGP gitu Bu ya, ada ini yang kita dapatkan, saya mungkin baru sekitar 1 atau 2 kali gitu mengundang guru tamu untuk menjadi narasumber. Jadi belum secara berkala, belum konsisten gitu Bu. Jadi kalau saya menempatkan diri saya pada refleksi itu ya ada di posisi 2 itu gitu. Oke. Lalu target ibu nih, ibu ingin berada di posisi berapa agar dikatakan berhasil? Nah, iya Bu. Jadi gini kan dari kategori itu yang paling baik itu posisi 4 gitu Bu ya. Ya tentu saja saya maunya di posisi 4 Bu ya. Jadi kalau kita udah ada di posisi 4 berarti kan itu sudah sangat maksimal gitu. Sebetulnya sih bukan hanya karena nilai yang saya kejar gitu Bu ya, tapi saya rasa memang tujuan dari mengundang guru tamu itu kan juga baik ya Bu ya, saya rasa begitu. Nah, bila ibu nih berharap ibu bisa menempati posisi di posisi 4 Bu ya, apa yang bisa ibu lakukan untuk mencapai posisi tersebut Bu? Ya pasti ada ya hal-hal yang perlu ibu lakukan nih. Ya, kalau untuk menghadirkan itu kan pasti mengundang Bu ya, mengundang orang tua atau wali murid. Mungkin kalau ketika tidak ada orang tua pun wali murid bisa masyarakat sekitar ya Bu ya, tidak harus yang anaknya sekolah di sekolah saya gitu, bisa saja masyarakat lain yang misalnya berprofesi sebagai dokter di sekitar kampung saya gitu ya, kebetulan juga memang ada gitu ya. Mungkin itu yang saya harapkan gitu. Jadi orang tua yang betul-betul ahli di bidangnya gitu bisa berbagi ilmu gitu di sekolah. Ya, seperti yang tadi diungkapkan, ibu bisa mencoba mengundang orang tua murid ya Bu ya. Menurut pengamatan ibu, apakah warga sekolah itu mendukung tidak dengan hal tersebut? Ya, kalau saya lihat sangat mendukung ya Bu ya, terutama kepala sekolah saya yakin sangat mendukung gitu, dan guru pun mendukung, karena sebetulnya tujuan dari ini bukan semata-mata tujuan saya mendapat nilai maksimal. Yang saya mau ini ketika ada guru tamu ini, karena kan pertama mungkin jenuh ya Bu, bosan gitu, karena kan di SD itu kan wali kelas itu memegang semua mata pelajaran, bahkan bidang studi pun dipegang seperti olahraga gitu ya, PJOK, dan juga agama pun kita pegang gitu kan. Alangkah mungkin dapat terbayangkan ketika guru ini berbeda gitu, antusias anak itu pasti akan berbeda gitu, luar biasa gitu. Nah jadi saya rasa akan sangat mendukung gitu, karena ini untuk kepentingan siswa gitu, kepentingan murid gitu, bukan untuk kepentingan saya pribadi ya. Mungkin adapun nilai yang saya terima ya itu bonus saja gitu. Dan seharusnya memang mendukung ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian untuk
mencapai semua itu, kira-kira langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide tersebut? Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu saya bisa berkoordinasi dulu ya kepada kepala sekolah gitu. Ya itu kepala sekolah itu kan tuan rumah gitu ya, kalau tiba-tiba jawab tiba-tiba saya mengundang orang tua tanpa pengetahuan yang lain kan, wah ada apa ini, mungkin kan kaget juga gitu. Kemudian juga saya mungkin akan berusaha dari koordinasi saya dengan kepala sekolah, saya itu kepala sekolah juga akan mengajak dewan guru ini untuk berdiskusi gitu Bu, perihal ini gitu ya. Kemudian juga saya mencoba mungkin mengidentifikasi lah dari latar belakang atau pekerjaan dari si orang tua ini gitu. Baik, kemudian apa yang Ibu bayangkan atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Dan tadi setelah berkoordinasi, mungkin langkah awal ini saya akan berdiskusi. Mungkin juga kan dewan guru ini juga mungkin mengetahui gitu ya profesi latar belakang dari orang tua ini sendiri gitu. Jadi saya setelah koordinasi saya akan berdiskusi dengan dewan guru. Ibu akan berdiskusi dengan dewan guru ya, setelah adanya koordinasi dilakukan diskusi. Kemudian setelah berdiskusi nih, langkah pertama apa yang akan Ibu lakukan? Langkah pertama yang akan saya lakukan setelah berdiskusi pasti menjurus kepada mengidentifikasi. Jadi pekerjaan orang tua latar belakangnya itu ya, tentunya keahlian yang dimiliki agar dapat disesuaikan dengan RPP, rencana pembelajaran itu kan kalau misalnya contoh tentang peredaran darah, maka masyarakat yang kita undangkan mungkin Bu Dokter, kebetulan ada juga Bu Dokter. Kemudian tentang pendidikan agama Islam, kan di daerah saya banyak ustadz, ada kiai, itu mungkin itu yang pertama saya lakukan. Kira-kira Ibu kapan akan melakukan hal tersebut? Secepatnya atau Ibu punya jadwal-jadwal yang sudah Ibu susun atau bagaimana? Seharusnya secepatnya itu ya, lebih cepat kan lebih baik gitu ya. Hanya saja kan sekarang ini kita sudah sebentar lagi nih kita bagi rakut tuh ya semester 1. Jadi kemungkinan saya akan mulai membuat program ini, khususnya ini akan saya laksanakan di semester 2 ya, di Januari lah ya gitu. Di awal semester 2 lah gitu ya. Sambil adanya silaturahmi pihak orang tua dengan sekolah ya Bu ya, warga sekolah. Kemudian apa ada komitmen nih dalam diri Ibu nih terkait pendekatan kepada warga sekolah tersebut agar Ibu dan warga sekolah konsisten nih melaksanakan kebiasaan tersebut. Jadi jangan sampai hangat-hangat di awal saja Bu gitu, tapi adanya konsisten gitu. Ya, apakah ada komitmen dalam diri Ibu kayak ini? Tentu saja ya Bu ya, saya akan melakukannya secara konsisten, mengingat manfaatnya ini sangat baik gitu ya, betul-betul berpihak pada murid gitu ya. Dari tujuannya ini, dibalik dari nilai yang ingin saya peroleh tersebut gitu. Saya akan melaksanakan ini pertama pasti perlu perencanaan yang matang gitu ya Bu ya. Kemudian juga dari perencanaan tersebut tentunya harus melaksanakan ini secara berkala gitu, dari konsisten itu sendiri gitu. Semoga Ibu berhasil melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu. Kemudian apa yang bisa Ibu dapatkan nih? Kita tadi sudah panjang lebar ya berbicara, ngobrol. Yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini Bu, ya mungkin yang tadinya ada perasaan agak udah bulanan tadi Bu. Sekarang bagaimana nih Bu? Apa yang sudah Ibu rasakan nih setelah kita ngobrol? Iya, ini ya Bu ya, saya merasa ini ya, kegalauan saya ini kayaknya udah mudar gitu. Alhamdulillah. Ya sudah tidak resah lagi ya. Gitu. Saya merasa lebih tenang gitu ya, lebih lega karena
pertama dapat mengungkapkan apa yang saya rasakan, kemudian juga saya juga dapat meningkatkan, artinya dalam hal tadi ya Bu ya, mengundang guru tamu ke sekolah dari wali murid atau masyarakat itu sendiri. Dan juga bonusnya saya dapat solusi bagaimana saya dapat meningkatkan posisi diri saya nanti ke depannya. Baik Bu, rasanya kalau mendengar dari ungkapan perasaan Ibu nih, nah, rasanya saya sudah tidak sabar nih ingin tahu perkembangan berikutnya nih setelah Ibu melakukan aksi Ibu tersebut ya. Nanti tentunya kita akan bertemu kembali ya Bu ya. Kembali dan saya tunggu berita baiknya. Tetap semangat ya Bu. Siap, semangat. Baik Ibu, terima kasih banyak udah mau mendengarkan keluh kesah saya yang tadinya I'm not so happy, jadi I'm so happy gitu ya. Luar biasa nih Ibu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Alfi. Ya. Semoga sehat selalu. Iya Ibu, sama-sama, semoga sehat juga. Baik, saya tepuk tangan dulu lah untuk ibu-ibu ini, luar biasa ya. Terima kasih. Pelaksanaan coachingnya. Saya melihat coachnya mampu menggali ide-ide dari coach ya, yang bisa membantu mengeluarkan dari kebingungannya katanya ya, yang tadinya tidak happy jadi happy gitu ya. Kemudian secara keseluruhan saya selaku observer dari coaching kali ini telah melihat sesuai dengan alur kita ya. Kemudian kompetensi yang ketiga juga sudah terpenuhi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian sikap mendengarkan dengan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot ya. Terlihat sekali tadi. Terima kasih. Sangat tektokannya bagus sekali gitu. Ini coachnya bisa menggali coachingnya juga luar biasa dengan mengalirnya ya, luas gitu ya, karena memang yang benar-benar terjadi yang terjadi ya Bu ya. Kemudian kompetensi yang sejak awal ingin dikembangkan pun muncul ya Bu ya, dan tergambar dari ide-ide coaching. Bagian kompetensi secara spesifik pun yang diobservasi, yakni bagian menanyakan pertanyaan berbobot pun sudah terlihat aktif, sudah terlaksana. Jadi tidak terlalu monoton. Si coach itu bisa membuat coach menceritakan mengalir begitu saja seperti air gitu ya, sehingga dia sudah bisa menggali potensinya gitu. Oh ternyata si coach ini punya potensi setelah di coach ya gitu ya. Kemudian menurut Ibu nih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari coaching ini? Iya, menurut saya kita sudah melakukan coaching ini dengan mengikuti alur kita ya Bu ya, ada 3 kompetensi juga kita berusaha penuhi, terutama dari saya sebagai coach berusaha untuk menghadirkan diri saya, baik fisik saya maupun pikiran saya, untuk mendengarkan keluhan atau masalah dari coach saya agar saya pun merasakan gitu apa yang sedang Ibu alami. Kemudian juga saya berusaha melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kreativitas atau ide-ide kreatif untuk solusi masalah coach saya. Itu saya rasa. Memang terlihat sekali ya tadi begitu fokus. Dari kegiatan coaching ini terlihat percakapannya sangat bermakna ya Bu ya. Coach tidak ada asumsi atau hal negatif, menganggap coachingnya mampu mengembangkan kompetensinya bagi permasalahan dirinya ya. Jadi dia bisa mengembangkan potensinya dan permasalahan yang sedang dia miliki. Kemudian dapat memperlakukan coaching sebagai mitra. Selain itu prosesnya juga aktif ya, dapat menggali gitu ya, dapat memaksimalkan potensi coaching yang dimiliki oleh coaching. Baik ibu-ibu, alhamdulillah ya kegiatan coaching ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.